Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Alti-Hedianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Estetika Humanisme, resolusi konflik sebagai cermin estetika humanisme dalam relasi sosial yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Hasanah Haspiani, MSI. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Pengantar, apa itu konflik dalam perspektif humanisme? Konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia, terjadi karena perbedaan nilai, kepentingan, sudut pandang, atau tujuan. Dalam pandangan humanisme, konflik bukan hanya untuk dihindari, tetapi dipahami dan diolah menjadi peluang pertumbuhan. Estetika humanisme menekankan keindahan dalam keberagaman, dialog, dan empati sebagai cara menyelesaikan konflik. Menemukan keindahan dalam resolusi konflik. Pertama, definisi estetika humanisme. Estetika humanisme adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip keindahan, estetika dengan nilai kemanusiaan humanisme. Dalam konteks ini, estetika tidak hanya merujuk pada keindahan fisik atau karya seni, tetapi juga pada keindahan dalam tindakan, hubungan antar manusia, dan pengalaman hidup yang penuh makna. Yang kedua, konflik sebagai ruang estetik. Konflik seringkali dilihat sebagai pengalaman yang negatif, penuh pertentangan, emosi, dan ketegangan. Namun dari sudut pandang estetika humanisme, konflik justru menjadi ruang kontemplatif dan ekspresi batin manusia dalam mencari kebenaran, pemahaman, dan juga transformasi. 3. Resolusi konflik sebagai tindakan estetik. Dalam estetika humanisme, penyelesaian konflik bukan hanya soal menyelesaikan masalah secara teknis, melainkan menyentuh dimensi emosional dan spiritual. Beberapa unsur penting dalam resolusi konflik yang estetis dan humanistik antara lain: empati, memahami perspektif orang lain secara mendalam, bukan sekedar mendengar tetapi benar-benar merasakan. Selanjutnya, dialog, bertukar gagasan secara terbuka, jujur, dan setara. Dialog adalah seni mendengarkan dan mengungkapkan diri secara autentik. Selanjutnya, rekonsiliasi, proses pemulihan hubungan dengan menghargai luka dan memori yang pernah ada. Dan yang terakhir, transformasi diri. Konflik seringkali mendorong individu untuk reflektif memperbaiki diri. Ini adalah bentuk dari belahan jiwa. Keindahan jiwa. Tipe-tipe resolusi konflik dan contoh pendekatan estetik humanis. Studi kasus konflik antar mahasiswa berbeda suku di lingkungan kampus. Latar belakang kasus, di sebuah universitas negeri ternama di Indonesia terjadi konflik antara dua kelompok mahasiswa dari latar belakang suku yang berbeda. Konflik ini bermula dari kesalahpahaman saat diskusi dalam rapat organisasi kampus. Salah satu kelompok merasa direndahkan karena penggunaan istilah yang dianggap stereotipikal dan merendahkan identitas mereka. Situasi memanas dan meluas ke media sosial, di mana terjadi saling sindir, unggahan bernada kebencian hingga ajakan untuk tidak berinteraksi dengan kelompok lain. Suasana kampus menjadi tegang, serta kerjasama antar mahasiswa memburuk, membuat kegiatan organisasi terganggu. Nah, pendekatan resolusi konflik berbasis estetika humanisme. Untuk mengatasi konflik ini, pihak universitas bersama lembaga konseling mahasiswa dan pusat toleransi kampus mengambil langkah pendekatan estetik humanis dengan fokus pada keindahan relasi kemanusiaan, nilai empati, serta dialog lintas identitas. Yang pertama, dialog empatik dan reflektif. Diadakan forum terbuka bertajuk Ruang dengan Rasa. Mahasiswa dari kedua kelompok diminta hadir untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan perspektif mereka dalam suasana aman dan bebas penghakiman. Moderator menekankan pada pentingnya mendengar dengan rasa, bukan hanya dengan telinga. Yang kedua, seni sebagai medium penyembuhan. Diadakan workshop seni ekspresif seperti lukis, puisi, dan musik dengan tema Satu Rasa, Satu Bangsa. Mahasiswa diajak mengekspresikan luka, harapan, dan makna persatuan melalui karya seni. Salah satu karya puisi bersama berjudul Kita Tak Sama Tapi Senada menjadi simbol rekonsiliasi. Nah, yang ketiga,
Pengenalan nilai estetika humanisme. Pengajar memberikan sesi khusus untuk membahas bagaimana konflik bisa menjadi keindahan moral. Mahasiswa diajak melihat bahwa keindahan bukan hanya untuk bentuk visual, tetapi juga nilai luhur seperti memaafkan, menghargai perbedaan, dan membangun kembali kepercayaan. Yang keempat, kegiatan rekonsiliasi sosial. Kegiatan kolaboratif dilakukan seperti kerja bakti bersama, diskusi lintas budaya, dan pementasan teater tentang konflik dan perdamaian. Melalui kerjasama konkret, tercipta kembali ruang perjumpaan yang hangat dan saling memahami. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama yaitu stereotip dan prasangka suku. Adanya label negatif yang dilakukan pada kelompok mahasiswa dari suku tertentu seperti kasar, eksklusif, atau malas. Mahasiswa cenderung membentuk kelompok sosial berdasarkan asal daerah yang memperkuat batas-batas identitas. Yang kedua, komunikasi yang kurang inklusif. Penggunaan bahasa daerah secara inklusif di lingkungan publik kampus seringkali dianggap mengasingkan kelompok lain. Kesalahpahaman terjadi karena intonasi, ekspresi, dan konteks budaya yang berbeda. Ketiga, kurangnya pendidikan multikulturalisme. Kegiatan kampus yang belum banyak membekali mahasiswa dengan pemahaman keberagaman dan toleransi lintas budaya. Dampak terhadap konflik. Dampak langsungnya yaitu yang pertama, terganggunya hubungan antar pribadi. Mahasiswa enggan berkomunikasi atau bekerjasama dalam kegiatan akademik dan organisasi kampus. Muncul permusuhan terbuka atau sikap saling menghindari. Yang kedua, perpecahan kelompok sosial. Mahasiswa membentuk kelompok berdasarkan suku atau daerah menyebabkan segregasi sosial. Tercipta ketegangan dalam komunitas asrama, organisasi, dan kelas. Yang ketiga, penurunan fokus akademik. Mahasiswa yang terlibat konflik merasa stres atau tidak nyaman, sehingga menurunkan semangat belajar dan kehadiran. Potensi kekerasan. Yang keempat itu potensi kekerasan fisik dan verbal. Konflik yang tidak ditangani bisa meningkatkan menjadi pertikaian terbuka, perundungan, atau intimidasi. Dampak tidak langsungnya yaitu yang pertama ada menurunnya citra kampus. Konflik yang berlarut dapat tersebar ke media sosial dan mencoreng reputasi kampus. Yang kedua ada polarisasi opini di kalangan mahasiswa, yaitu mahasiswa mulai mengadopsi cara pandang kami versus mereka yang berdampak pada kehidupan sosial jangka panjang. Yang ketiga, tertundanya program inklusivitas, yaitu kegiatan atau forum dialog antar budaya sulit dilaksanakan karena kurangnya kepercayaan antar kelompok. Yang keempat, menurunnya partisipasi dalam kegiatan kampus. Mahasiswa dari kelompok tertentu merasa termarginalkan dan menarik diri dari kegiatan kolektif seperti lomba, seminar, atau pemilihan organisasi. Yang kelima, terbentuknya warisan konflik sosial. Konflik ini bisa meninggalkan luka psikologis atau membentuk pola pikir diskriminatif yang terbawa hingga dunia kerja dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.